Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasafat Arkana, saya berasal dari kelas 11 TKJ. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing BGP mulai dari penjelasan sampai tahap konfigurasinya. Jadi kita langsung aja ke tahap penjelasan apa itu routing BGP. Kita mulai dari penjelasannya ya. Apa itu BGP? Protokol Gateway Batas atau BGP merupakan set aturan yang menentukan rute jaringan terbaik untuk transmisi data di internet. Di internetnya ini terdiri dari ribuan jaringan swasta, publik, perusahaan, dan pemerintah yang terhubung bersama melalui protokol, perangkat, dan teknologi komunikasi yang terstandarisasi. Saat Anda menjelajah internet, data berjalan melintasi beberapa jaringan sebelum mencapai tujuannya. Nah, tugasnya adalah melihat semua jalur yang tersedia dan dapat dilalui oleh data dan memilih rute terbaik. Misal ketika pengguna di Amerika membuat aplikasi dengan server asal Eropa, BGP membuat komunikasi tersebut menjadi cepat dan efisien. Dan mengapa protokol gateway batas atau BGP itu penting? Karena membuat internet berfungsi melalui perutan data. Perutan BGP inilah sangat penting karena pada intinya internet terdiri dari ratusan ribu sistem otonom. Dan sistem otonom sendiri adalah sebuah jaringan kecil di bawah kontrol entitas administratif tunggal, dan Anda dapat secara unik untuk mengidentifikasi jaringan tersebut berdasarkan nomor sistem otonomnya yang ditetapkan oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA. Data berpindah antara sistem-sistem otonom saat berpindah dari sumber ke tujuan. BGP mendukung setiap sistem otonom untuk melakukan hal berikut ini, yaitu menemukan rute terbaik. Yang pertama, jadi data melakukan perjalanan di internet dari sumber ke tujuan, dan di antara keduanya harus memutuskan kemana paket data akan dibawa selanjutnya. Yang kedua, menemukan perubahan koneksi jaringan. Struktur internet memiliki sifat yang dinamis. Sistem otonom baru akan ditambahkan dan yang lama akan selalu dihapus. Jadi harus selalu diperbarui dengan informasi terkait rute yang baru dan yang sudah usang. BGP membantu sistem untuk menemukan dan selalu diperbarui terkait perubahan jaringan tersebut. Yang ketiga, mengelola kebijakan jaringan. BGP ini memiliki fleksibilitas untuk memungkinkan administrator sistem otonom menerapkan kebijakan perutan mereka sendiri. Misal, Anda dapat mengonfigurasi router yang menjalankan BGP untuk membedakan antara rute internal dan eksternal ke sistem otonom. Administrator dapat menetapkan aturan untuk menentukan apakah data harus dirutekan secara internal atau eksternal. Dan yang terakhir, menambah lapisan keamanan jaringan. BGP mendukung keamanan dalam manajemen jaringan. BGP dapat mengautentikasi pesan antar router menggunakan kata sandi yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Admin dapat memverifikasi pesan BGP yang berasal dari sistem otonom yang sah dan memfilter lalu lintas yang tidak sah. Lalu bagaimana cara kerjanya? BGP berjalan menggunakan mekanisme yang disebut dengan peering. Jadi admin bisa menetapkan router tertentu sebagai router peer BGP atau speaker BGP. Anda dapat menganggap peer sebagai perangkat di tepi atau batas sistem otonom. Fungsi utama peer BGP itu sebagai berikut, yaitu penemuan rute. Jadi penemuan rute itu bertukar informasi dengan peer BGP di sekitarnya melalui atribut informasi keterjangkauan lapisan jaringan. Atau bisa dibilang NLRA atau Network Layer Reachability Information. NLRA mencakup informasi konektivitas tentang sekitarnya. Atribut jalur mencakup informasi seperti latensi, jumlah hop, dan biaya transmisi. Setelah bertukar informasi, setiap peer kemudian dapat mengonsep grafik koneksi di jaringan di sekitarnya. Lanjut, penyimpanan rute. Selama proses penemuan, setiap router BGP mengumpulkan informasi iklan rute dan menyimpannya dalam bentuk tabel perutean. Router BGP menggunakan tabel perutean untuk pemilihan jalur dan akan sering memperbaruinya. Misal, router menerima pesan tetap aktif selama setiap 30 detik dari router yang ada di sekitarnya. Lalu routernya memperbarui rute yang disimpan sebagaimana mestinya. Dan ketiga, pemilihan jalur. Router BGP menggunakan informasi yang disimpan untuk merutekan lalu lintas secara optimal. Faktor utamanya yaitu pemilihan jalur adalah jalur yang terpendek, sebagaimana ditentukan oleh grafik rute yang disimpan. Dan ketika tujuan dapat dijangkau dari beberapa jalur, BGP akan memilih yang terbaik dengan mengevaluasi atribut jalur lainnya secara berurutan. Oke, kita langsung saja masuk ke tahap konfigurasinya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahap konfigurasinya ya. Untuk topologinya saya menggunakan 3 router yang 2911,
Dan di sini ada 3 buah switch yang 2950 strip 24. Saya pakai 3 buah juga dan 3 buah PC. Jadi kita akan mulai konfigurasinya. Jadi kalian masuk ke router dan seperti biasa masuk ke CLI. Lalu ketikkan N CONFT, lalu masukkan hostname-nya. Di sini saya pakai hostname router 1. Lalu ketik intg 0/0. Ketikkan IP address-nya. Di sini IP address-nya saya menggunakan 10.10.1.255.255.255.0. Lalu ketikkan no sh untuk mengaktifkan. Lalu ketik lagi X. Lalu masukkan lagi int g 0/1. Masukkan lagi IP address-nya. Saya pakai 192.168.10.1. Lalu ketikkan lagi 255.255.255.0 untuk subnetnya. Lalu ketikkan no sh X. Dan setelah itu kita lanjut ke routing BGP-nya. Untuk routing BGP-nya di sini saya sudah masuk ke hostname-nya. Di sini hostname-nya sudah terlihat ya, router 1 ya. Jadi kita langsung masukkan conft. Aduh. Sebentar, kita X lagi ya. Ini masukkan conft. Masukkan router BGP 10. Lalu ketikkan neighbor 10.10.10.2 remote strip AS 20. Lalu ketikkan lagi network 10.10.10.0. Masukkan mask 255.255.255.0. Lalu kalian enter. Masukkan lagi network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0. Untuk IP address-nya ini bebas sesuai kalian ya. Di sini saya cuma contoh saja. Lalu kalian ketik X. Lalu kalian ketik X sekali lagi. Dan setelah itu kita akan konfigurasi di router kedua. Untuk caranya sama aja. Di sini saya kasih tahu lagi kan, ketik N conft seperti biasa. Lalu di router 2 kalian masukkan hostname ya. Hostname router 2. Lalu ketikkan int g 0/0. Ketikkan IP address 10.10.10.2.255.255.255.0. Enter. Ketik no sh untuk mengaktifkan. Lalu ketikkan X. Ketikkan lagi intg 0/1. Masukkan lagi IP address 10.10.20.1 255.255.255.0. Ketikkan lagi no sh untuk mengaktifkan. Ini ketik X. Masukkan lagi int g 0/2. Sini kalian bebas ya mau pakai IP berapa aja. Ketikkan IP address 192.168.20.1 255. Ketikkan lagi no sh. Ketikkan X. Lalu X. Oke, sih sudah jadi. Langsung kita melakukan routing BGP-nya. Ketikkan conft. Ketik router BGP 20. Ketikkan neighbor 10.10.10.1 remote strip AS 10. Udah up. Kita masukkan lagi neighbor 10.10.20.2 remote strip AS 30. Masukkan network
10.10.10.0 mask 255.255.255.0. Masukkan lagi network 10.10.20.0 mask 255.255.255.0. Enter. Masukkan sekali lagi network 192.168.20.0 masknya sama 255.255.255.0. Kita ketik X sekali lagi. Oke, router 2 sudah terkonfigurasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke router yang ketiga. Untuk caranya tetap sama, N conft, lalu kita ketik hostname router 3 intg 0/0, lalu kalian ketik IP address 10.10.20.255.255.255.0. Ketikkan 0sh untuk mengaktifkan. X. Ketikkan lagi intg 0/1. Ketik IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. Lalu ketik 0sh, lalu X sekali lagi. Nah, kita akan melakukan routing BGP pada router ketiga ini. Jadi kita ketik conft router BGP 30. Lalu kita ketik neighbor 10.10.20.1 remote strip AS 20. Lalu kita ketik lagi nih network 10.10.20.0 mask 255.255.255.0. Lalu kita ketik lagi 192.168.30.0 masknya sama 255.255.255.0. Lalu ketik saya salah tadi. Kita ketik lagi network ya, network 192.168.30.0 255 mas 255.255.255.0. Setelah itu kita ketik X dan sini sudah terkonfigurasi semua routernya. Sini sudah terkonfigurasi ya. Lanjut kita akan mengkonfigurasi PC-nya. Jadi untuk PC ini tadi IP yang saya bilang tadi bebas. Di sini saya ingin masukkan PC 1 dengan IP 192.168.10.2. Untuk subnet mesh 255 seperti tadi. Sini gateway-nya 192.168.10.1. Nah, setelah kalian masukkan, lanjut ke PC 2. Kalian masukkan lagi nih untuk contoh seperti saya akan masukkan 192.168.20.2. Masukkan subnet mesh yang sama seperti tadi 255.255.255.0. Sini gateway-nya saya masukkan 192.168.20.1. Sini untuk di PC 3 saya akan masukkan 192.168.30.2. subnet mesh-nya sama seperti tadi. Lalu masukkan gateway-nya 192.168.30.1. Setelah kalian masukkan semua, kalian lakukan yang namanya itu show IP root ya. Di router 1 ini kalian bisa lakukan show IP root. Show IP root. Lakukan juga show IP root di router kedua, show IP root. Tuh kan, pastikan kalian lihat tuh di sininya
Sini yang B nih, yang B ini aktif ya. Ini ada tulisan tuh 20 nano via ini. Yang B ini tuh directly connect tuh. Ini pastikan udah aktif semua ya. Ini saya di B ini udah aktif semua ini. Dan sini router kedua. Sini yang B2 ini aktif ya. Ini yang B ini udah aktif ini. Tuh directly connected udah semua tuh. Nanti yang router ketiga di sini yang B ini pastikan yang B ini aktif ya. Yang B ini aktif. Itu tujuannya berarti sudah terkoneksi ya. Di sini saya akan tes ping dari PC 1 ke 2. Fail ya, fail. PC 1 PC 3 oh masih fail. Bentar. PC 1 ke 2. Sukses. Awal-awal tadi fail ya. Coba kita ke 2, ke 3. Sukses. PC 1 ke PC 3. Oke, berhasil. Tadi di awal-awal tuh sempat ada fail sedikit, tapi setelah dicoba lagi dan ternyata pingnya sudah sukses. Oke, segitu aja materi penjelasan dan konfigurasi BGP dari saya. Saya Gasan Fatal Arkana dari kelas 11 TKJ. Izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.